Kita sampai di penghujung perjalanan kita dalam surat Kolose. Paulus menutup suratnya bukan dengan teori, melainkan dengan daftar nama. Orang-orang nyata dengan pergumulan nyata. Di balik nama-nama itu ada satu kerinduan besar, agar kita berdiri teguh, matang, penuh keyakinan dalam seluruh kehendak Allah. Ayat intinya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita kaji satu pertanyaan penting, bagaimana kita bisa berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Mari kita lihat pesan penutup Paulus dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, utusan yang dapat dipercaya fokus di hari Minggu. Paulus mengutus Tikhikus dan Onesimus yang disebutnya sebagai saudara yang kekasih dan pelayan yang setia. Mereka bukan sekadar pembawa surat, tetapi pembawa semangat. Menjadi bagian dari kehendak Allah berarti menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam misi. Sebagai aplikasi, di jemaat kita, jangkauan keluar kita tidak harus selalu melalui khotbah besar. Jangkauan keluar kita dimulai saat mana kita menjadi Tikhikus modern, anggota jemaat yang setia, yang bisa dipercaya di tempat kerja dan lingkungan rumah. Jadilah saksi Kristus yang membawa kabar baik bagi sesama di sekitar kita. Kehendak Allah adalah agar setiap anggota gerejanya menjadi utusannya yang berintegritas. Poin yang kedua, koneksi dan pemulihan di hari Senin. Paulus menyebut Aristarkus, Markus, ada Yesus yang disebut Justus. Menarik, ada nama Markus tadi yang dulu pernah mengecewakan Paulus. Namun di sini Markus diterima kembali. Berdiri dalam kehendak Allah berarti menghargai hubungan dan pemulihan antar saudara seiman. Sebagai aplikasinya untuk kita, terkadang dalam organisasi gereja, di jemaat juga ada gesekan, kekecewaan masa lalu. Namun, seperti Paulus dan Markus yang berdamai, jemaat dipanggil untuk menjaga konektivitas yang sehat. Mari kita dukung jemaat-jemaat lokal lainnya dan pastikan hubungan kita antar sesama di jemaat selalu hangat. Kehendak Allah adalah kesatuan tubuhnya, bukan perpecahan. Poin yang ketiga, bergumul dalam doa yang menjadi fokus di hari Selasa. Epafras adalah pahlawan doa. Dia selalu bergumul dalam doanya agar jemaat Kolose berdiri teguh dan sempurna. Kata bergumul di sini menggunakan istilah atletik yang berarti kerja keras mental dan rohani. Kehendak Allah agar kita dewasa hanya bisa dicapai melalui lutut yang bertelut. Sebagai aplikasinya, jemaat, apakah kita memiliki Epafras baru? Mari kita tingkatkan kehidupan doa kita, bukan hanya untuk keperluan pribadi, tetapi agar saudara seiman kita tetap kuat. Kehendak Allah bagi jemaat adalah agar kita menjadi jemaat yang matang rohaninya, yang saling menopang dalam doa syafaat yang sungguh-sungguh, terutama saat menghadapi tantangan hidup yang berat. Poin yang keempat, terakhir, waspada terhadap dunia. Fokus di hari Rabu dan Kamis. Paulus menyebut Lukas, tabib yang setia, dan Demas. Sedihnya, kelak Demas meninggalkan Paulus karena mencintai dunia. Paulus juga memberi pesan bagi Laodikia. Kita diingatkan melalui 2 Petrus 3 ayat 10-14 bahwa dunia ini akan berlalu. Berdiri dalam kehendak Allah berarti tetap setia sampai garis finish. Sebagai aplikasinya, hidup di kota metropolitan seperti Jakarta menawarkan banyak cinta dunia yang bisa membuat kita menjadi seperti Demas atau jemaat Laodikia yang suam-suam kuku.
Jemaat kita harus bangkit dan bercahaya, Yesaya 60 ayat 1. Jangan biarkan kenyamanan materi membuat kita kehilangan fokus pada kedatangan Tuhan. Mari kita hidup kudus, tekun, memastikan bahwa pekabaran 3 malaikat tetap menyala atau bersinar dalam setiap kegiatan kita. Jadi, sebagai kesimpulan, bagaimana berdiri dalam seluruh kehendak Allah? Dengan menjadi utusan atau messenger yang setia, menjaga kesatuan, tekun berdoa, tetap setia menantikan kedatangannya. Surat Kolose telah mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah yang terutama. Sekarang giliran kita untuk menghidupkannya. Mari kita tutup triwulan ini dengan komitmen. Tetap berdiri teguh bagi Kristus. Jangan lupa bagikan video ini untuk boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati.